Karena hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupannya harus betul-betul kita perhatikan, kita tingkatkan. Kebebasan mereka di dalam menyatakan pendapat, beragama, dan sebagainya, ini betul-betul harus kita tingkatkan. Berbicara mengenai kecerdasan, mencerdaskan bangsa, saya ingin mengacu firman Allah SWT yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat manusia yang berilmu, pengetahuan, dan beriman. Artinya manusia yang paripurna adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berilmu pengetahuan. Hal ini dibenarkan oleh tokoh sains kita, yaitu Albert Einstein, yang mengatakan science without religion is blind, religion without science is lame. Bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama itu buta. Sebaliknya agama tanpa ilmu pengetahuan pincang. Kita telah membuktikan kebenaran ini, bahwa berapa banyak orang pandai, orang pintar justru yang melakukan pencurian besar-besaran karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Dan mereka bukan orang bodoh, mereka bukan pencuri-pencuri handphone di pasar-pasar, mereka para profesor, mereka para ahli hukum bahkan. Tapi karena tidak diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, maka they are blind, sebagaimana Einstein mengatakan. Yang kedua, kalau cuma agama saja tentu pincang. Dunia mazra'atul akhirah. Bahwa dunia ini cuma ladang untuk akhirat. Jadi kalau tanpa pengetahuan kita hanya akan mendapatkan akhirat tanpa mendapatkan dunia, sementara dunia adalah ladang akhirat. Nah, kita punya 20 triliun dari APBN untuk pendidikan ini. Jadi sangat-sangat, kalau mau digunakan secara efektif, itu sangat efektif untuk membangun bangsa ini. Dan saya tertarik untuk menjadikan universitas-universitas menjadi lembaga riset, karena riset di kita inilah yang kurang perhatian, kurang dana, sehingga banyak sebetulnya SDM mahasiswa kita yang tangguh, tetapi karena kekurangan dana, sehingga mereka tidak bisa melanjutkan hasil survei-surveinya. Seperti misalnya kita berikan contoh, mahasiswa kita sudah banyak yang bisa bikin mobil listrik misalnya. Kemudian bahkan ada yang sudah bisa bikin senjata. Nah, ini harus betul-betul didorong agar kita bisa punya kemandirian di dalam industri-industri yang kita pentingkan. Kemudian dalam hal memajukan kesejahteraan umum, tentunya sejahtera lahir batin. Bahwa bangsa Indonesia harus sejahtera batinnya, lahirnya. Kalau secara batin barangkali semua bangsa Indonesia harus merasakan nyaman dan aman di dalam melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agamanya masing-masing, di dalam melaksanakan berekspresi tentunya dengan acuan sesuai dengan Pancasila. Nah, kemudian dalam konteks kemakmuran secara ekonomi, sebetulnya Indonesia ini punya paling tidak 3 potensi ekonomi yang sangat besar. Pertama adalah natural resources, ini sangat melimpah luar biasa. Kedua, domestic market yang begitu besar. Yang ketiga, foreign direct investment. Nah, kalau kita lihat misalnya resources alam kita, itu sangat-sangat luar biasa. Cuma sebagaimana tadi diungkapkan oleh Profesor Biran, kita sedih ternyata banyak potensi alam kita dikuasai orang asing. Nah, ini harus kita keluar dari satu hal yang tidak ideal ini. Bahwa kita tahu di dalam
era WTO ini tidak populer kalau kita melakukan praktek proteksionisme, karena ini akan melanggar kesepakatan WTO tadi. Namun paling tidak kita harus mampu mengakuisisi resources yang selama ini dikuasai asing. Dan alhamdulillah kemarin misalnya Inalum, yang dikuasai Jepang telah beralih ke tangan RI, walaupun itu dengan harga yang menurut saya kurang pantas, dibeli dengan harga ditebus dengan 6 triliun. Padahal per tahunnya cuma menghasilkan 1,5 triliun. Namun oke, ini sudah satu langkah maju bahwa kita boleh berani mengakuisisi potensi alam yang kita miliki. Kemudian juga kita telah mengakuisisi blok minyak di Riau, blok Siak dan blok 4. Nah selanjutnya barangkali kita harus mengadakan renegosiasi yang benar, bukan menasionalisasi, karena di era perdagangan bebas ini tidak mungkin juga kita melakukan proteksionisme terhadap negara lain. Jadi yang paling tidak kita harus melakukan negosiasi sehingga pendapatan kita paling tidak 50-50 lah. Jangan sampai misalnya seperti Freeport kita cuma dapat 1%. Ini sangat tidak masuk akal. Gitu. Ini yang harus kita review ke depan. Kemudian mengenai big market yang kita miliki, seperti dikatakan tadi oleh Prof. Ira, bahwa hortikultura ini kita masih import sampai kepada cabai, bawang, bahkan garam. Ini juga sesuatu yang sangat ironi. Saya sering keluar negeri, entah itu Amerika, Australia, Eropa, Asia. Saya bersyukur ketika saya mengelilingi Indonesia. Ternyata menurut pendapat saya, Indonesia ini negeri yang paling subur di dunia. Karena sejauh perjalanan saya keliling Indonesia, begitu ya saya keliling luar negeri dunia, saya melihat sampai-sampai aspal itu sudah tumbuh rumput di kita ini. Sementara di negara orang, ya rumputnya jadi aspal gitu. Ini potensi alam kita sebagai negara agraris. Katakan saya lagi sebagai negara agraris sangat potensial. Nah cuman kita sampai saat ini belum mampu mengoptimalisasi kekayaan alam yang kita miliki. Sehingga tadi yang namanya segala macam pangan itu harus kita impor. Ini sungguh tidak boleh terjadi di masa yang akan datang. Kita harus mengerahkan segala daya dan upaya untuk mengembalikan Indonesia menjadi negara yang mandiri dalam pangan. Bayangkan saya misalnya 200 triliun untuk impor bahan pangan. Itu kalau kita gunakan untuk katakanlah resources untuk menggali kekayaan, mengelola kekayaan alam kita, itu sangat jauh lebih baik ketimbang kita gunakan 200 triliun itu untuk impor. Jadi di sini kembali saya lihat etos kerja. Bangsa ini punya alam yang kaya, tetapi kita miskin etos kerja. Salah satu contoh garam tadi. Ya. Kita sebagai negara maritim, itu garam itu sampai impor ini, Prof tadi dia pinjam bahasanya itu terlalu. Oke, gratis. Nah kemudian big market yang kita miliki ini ternyata menjadi pasar orang lain. Ke depan kita harus menjadikan big market Indonesia ini menjadi pasar domestik. Nah ada inovasi-inovasi yang harus kita lakukan tentunya. Bahwa kalau sekarang kita sudah memiliki misalnya ada KUR, kredit usaha rakyat, kita harus kembali membangun yang namanya koperasi-koperasi unit desa yang dulu bagus, sekarang kita hapuskan gitu. Saya rasa kita harus secara struktural ada keberpihakan terhadap katakanlah para petani untuk bisa menjadikan
domestic market yang begini besar menjadi market kita sendiri. Kita harus menggalakkan UMKM yang bisa mengisi produk-produk nasional. Tentunya paling tidak kita harus punya target 70% market Indonesia harus diisi oleh usaha Indonesia itu sendiri, produk-produk lokal. Kemudian ya saya rasa itu investasi asing. Dari investment ini tentunya sangat berpengaruh kepada yang mengacu pada pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment. Tentunya kita harus betul-betul menjadikan foreign direct investment ini sebuah permodal ekonomi yang besar. Oleh karena itu kita harus melakukan simplifikasi prosedural tentang penanaman modal ini, memberikan kemudahan kepada para investor, memberi insentif kepada para investor, misalnya dengan agar tidak terjadi capital outflow ya. Sekarang ini defisit transaksi berjalan karena capital outflow itu lebih besar dari capital inflow. Nah ini salah satu untuk mensiasati itu, barangkali kita harus memberikan insentif terhadap para